Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan beribadah dari Allah Tritunggal yang diambil dari Ibrani 4 ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut melaksanakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa jalan menuju ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib bagi kita. Mari kita memuji Dia dengan menyanyikan NKB 3 ayat 1-2, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Beserta saudara juga. Di dalam kehidupan kita setiap hari, kita menyadari bahwa hidup tidak selalu mudah. Di dalam perumpamaannya, Yesus seakan ingin menegaskan bahwa lalang akan selalu ada di tengah gandum. Tidak ada anak Tuhan yang bebas dari himpitan, yang bebas dari godaan, yang bebas dari si jahat. Apa yang ingin Yesus sampaikan melalui perumpamaan lalang di tengah gandum? Mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang sebentar nanti akan bersama-sama kita dengarkan. Untuk itu marilah kita terlebih dahulu
menghampiri hadirat Tuhan, kita mohon pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Seringkali kami gagal memahami kehendak-Mu. Kami mengeluh terlalu banyak cobaan dan tantangan yang harus kami hadapi. Kekhawatiran, keterbatasan, tantangan-tantangan seringkali membuat kami mempertanyakan kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kami. Keterbatasan pikiran dan perasaan kami bukannya membuat kami semakin bergantung kepadamu. Seringkali kami malah menjauh dan menyandarkan diri pada kekuatan kami sendiri, pada pengertian kami sendiri. Ampuni kami ya Allah. Biarlah kami boleh menyadari bahwa kasih-Mu tidak terbatas kepada kami. Kasih-Mu nyata bukan hanya melalui apa yang baik, tetapi juga melalui berbagai hal yang Tuhan izinkan boleh kami alami dalam tantangan dan problematika hidup kami. Raihlah kami, rengkuhlah kami, untuk kami boleh kembali berbalik dan erat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya, gantiku yang bercela. Kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Mari kita berdoa. Tidak berkesudahan kasih-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan, selalu baru setiap pagi. Itu yang kami rasakan.
Dan kami bersyukur ketika pagi ini kami boleh hadir bersama-sama untuk memuji, mempermuliakan, serta mendengar firman-Mu. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mau bersatu hati Tuhan saat ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami merindukan firman-Mu itu boleh menjadi pegangan kami. Firman-Mu itu boleh menjadi pedoman kami. Karena kami menyadari Tuhan ada begitu banyak godaan di sekitar kami, di sekeliling kami, yang seringkali membuat kami jatuh, membuat kami jauh. Kami merindukan ya Allah, firman-Mu boleh terus menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami memohon hikmat Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami baca, sebentar kami dengar, boleh kami nyatakan melalui tingkah laku kami, boleh kami wujudkan di dalam pemikiran kami. Dan biarlah ya Allah, kami berdoa hidup kami bukan menjadi hidup yang biasa, tapi hidup kami boleh juga menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Bersabdalah ya Allah bagi setiap kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30, dilanjutkan ayat 36 sampai ayatnya yang ke-43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba tuan-tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Dilanjutkan ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang kepadanya. "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya
seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bersama-sama rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, lalang di tengah gandum. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang suka pergi ke Mangga 2? Wah, ibu-ibu nih kalau senyum-senyum di rumah ya, suka ya ke Mangga 2. Saya juga suka Bapak Ibu. Nah, kalau kita pergi ke Mangga 2, di sana kita itu mesti jeli. Karena kalau kita mau beli tas, mau beli sepatu, mau beli baju gitu ya, kita nih mesti tahu mana sih barang yang asli, mana barang yang KW. Tentu ada beberapa cara, tips dan trik yang biasanya bisa kita dapat gitu ya, untuk bisa membedakan mana yang asli, mana yang KW. Demikian juga sebenarnya kualitas hidup manusia. Bapak Ibu, kita ngakunya sih Kristen gitu ya, tapi bener nggak Kristen? Orang itu banyak yang kita lihat baik, tapi bener nggak dia baik? Orang itu wah kelihatannya dermawan, tapi bener nggak dia itu dermawan? Orang itu kelihatannya beriman, tapi bener nggak dia beriman? Belum tentu apa yang kita lihat itu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, kualitas yang sebenarnya. Maka kita perlu jeli untuk bisa membedakan. Bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang perumpamaan lalang di tengah gandum. Jika dilihat sepintas mirip. Wah, lalang itu mirip, tapi bukan gandum dia, mirip kayak gandum, tapi bukan. King's James Version atau terjemahan di dalam LAI kita gitu ya, itu menerjemahkan cukup baik. Kalau kita lihat disebut lalang, tapi di beberapa terjemahan lain itu ada juga yang menyebutnya gulma. Yang dimaksud dengan lalang itu adalah zizania atau dikenal dengan gandum palsu. Lalang dan gandum, Bapak Ibu, tumbuhnya saling melilit satu dengan yang lain. Sehingga karena mereka itu saling melilit, mereka itu mirip, maka orang jadi susah untuk membedakan. Dan seringkali ketika kita mau cabut lalang, karena melilit, seringkali gandum itu juga ikut tercabut. Dalam realita hidup kita, seringkali kita menemui banyak orang tadi ya, seperti yang saya bilang, perilakunya mirip dengan pengikut Yesus. Wah, dia ke gereja, dia persekutuan, dia melayani, dia kasih sumbangan. Tapi cara hidup mereka itu tidak mencerminkan cara-cara pengikut Kristus. Nggak jujur, egois, sombong, meremehkan orang lain, nggak pernah mau terima teguran, dan berbagai hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan. Kalau pertanyaannya saat ini diberikan kepada kita nih gandum atau kita lalang sebenarnya? Para hamba ketika melihat kenyataan bahwa wah, kok jadi banyak lalang nih di sekitar gandum, mereka berkata kepada tuannya,
Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Karena ini gandum palsu. Ini mempengaruhi nih. Ini mengganggu produktivitas gandum asli. Gimana nih Tuhan? Kita cabut aja. Tapi kalau kita melihat Yesus menyatakan jawaban, jangan sebab gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabutnya. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Mengapa? Penting kita buat melihat apa makna di balik perkataan Yesus. Kenapa Yesus menyatakan jangan gitu ya? Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut dan biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang ada di rumah, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini merupakan salah satu dari 7 perumpamaan yang Yesus berikan untuk menjelaskan perihal tentang kerajaan sorga. He basilea ton oranon, kerajaan sorga. Kata kerajaan sorga ini hanya ada di dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca Injil Matius, kita akan menemukan kata tentang kerajaan sorga. Tapi kalau kita melihat di dalam Markus dan juga Lukas, Injil sinoptik lain, maka yang disebutkan, kata yang disebutkan itu bukan kerajaan sorga, tapi kerajaan Allah. Apa bedanya? Sebenarnya hanya perbedaan kata. Pemakaian kata kerajaan surga yang dipakai oleh penulis Injil Matius ini disebabkan karena penulis menulis untuk orang-orang Yahudi. Kecenderungan orang-orang Yahudi, mereka itu nggak mau menyebut nama Allah. Karena nama itu kudus, suci. Makanya mereka sebut dengan kerajaan surga. Tapi konsepnya sama. Gitu ya, kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, ungkapan yang kita baca di dalam perumpamaan ini mau membalikkan, menegaskan bahwa kerajaan surga yang Yesus mau sampaikan itu berkebalikan dengan kerajaan dunia yang banyak prinsip-prinsipnya dipegang oleh orang-orang pada masa itu, pada zaman itu. Jadi konsep kerajaan surga melalui perumpamaan yang Yesus mau sampaikan, ini berkebalikan dengan konsep kerajaan dunia. Mari Bapak Ibu kita melihat lebih lanjut. Karena dasarnya Yesus mau membalikkan konsep ini, maka ya kita melihat orang dunia itu punya kecenderungan seperti para hamba yang bekerja. Kalau ada yang berbeda, kalau ada yang salah, kalau ada yang rusak, buang aja, cabut aja, singkirkan aja. Itu konsep dunia gitu ya. Tapi Yesus mau mengajarkan konsep yang berbeda, yang berkebalikan. Yesus enggak begitu. Mari kita lihat jawaban Yesus. Yesus ingin memberi pesan bahwa sebenarnya kita itu bukan orang yang tepat loh untuk membuat penilaian, untuk memusnahkan, untuk membuang, untuk mendiskreditkan orang-orang yang buat kita salah, yang buat kita beda gitu ya, yang buat kita nggak benar. Manusia itu memang menilai terbatas pada apa yang nampak, pada apa yang kelihatan. Tapi Allah itu melihat jauh ke depan. Ia melihat hati. Dan keterbatasan kita itu membuat kita itu langsung punya judge kepada yang beda. Tapi Yesus, Allah, kita melihat bahwa Ia memberikan kesempatan kepada semua orang untuk kembali, untuk berbalik. Ketika kita melihat ayat 29 sampai ayat 30, hal membiarkan gandum itu tumbuh bersama-sama dengan lalang sampai akhir zaman, itu memberikan nilai pengharapan kepada setiap kita. Dan juga nilai kepada kita untuk mempersiapkan diri dengan lebih lagi. Pengharapan bahwa
Tuhan akan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Karena kita yang sebenarnya adalah gandum, tanpa sadar ketika ada lalang di sekitar kita, kita tuh suka ikut loh jadi kayak lalang. Nah, kesempatan itu terus diberikan kepada setiap kita. Maka kita diberikan pengharapan. Kita perlu terus siap sedia memperbaiki diri. Nanti di akhir gitu ya, kapan akhirnya kita nggak pernah tahu. Tapi sampai nanti ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, kita harus terus memperbaiki diri. Jati diri kita itu gandum. Jangan sampai kita ikut jadi lalang gitu ya. Dan kalau kita akhirnya kena pengaruh dari lalang, kita tetap diberi kesempatan untuk berbalik. Kita harus terus memperbaiki diri. Dan ini yang berbeda dari konsep dunia. Allah terus membuka tangannya yang lebar menanti kita. Karena ingat perumpamaan ada satu domba yang hilang gitu ya. 99 ditinggalkan hanya untuk satu. Itu kerajaan surga, kerajaan Allah itu diberikan untuk semua ya. Kesempatan itu terus dinyatakan. Lalu Bapak Ibu, kita melihat melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum, kita melihat bahwa masalah utamanya sebenarnya terletak bukan pada lalangnya, tapi pada gandumnya, pada kita, anak-anak Allah. Apakah gandum, apakah kita itu sudah cukup baik di tengah-tengah lalang? Jangan-jangan kita itu lemah, sehingga ketika kita dililit oleh lalang, kita gak cukup kuat untuk lepas dari lilitan si jahat. Apakah kualitas kita itu seperti kualitas yang gampang melempem, gak crispy? Apakah cuma di situ kualitas kita? Dapatkah kita diteladani dan ditemukan di tengah hamparan lalang yang bercampur gandum? Yesus lebih tertarik pada bagaimana gandum itu tetap tumbuh dan bagaimana gandum itu bisa bertahan. Yesus mengajarkan kita untuk tidak memikirkan gimana caranya menyingkirkan yang salah gitu ya, tapi bagaimana kita bisa fokus, bagaimana kita bisa tetap tumbuh dan bagaimana kita bisa berbuah di dalam ladang dunia. Maka hal yang perlu dilakukan oleh setiap kita adalah mewujud nyatakan kesetiaan dan iman kita di tengah godaan, di tengah banyaknya lalang dunia. Kita diajak untuk tetap kuat. Bagaimana kita bisa tetap menginspirasi, bagaimana kita bisa tetap menjadi teladan di tengah dunia. Bagaimana nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Injil Kristus bisa terus kita wujud nyatakan sebagai pembuktian kita bahwa kita itu beda. Kita ini gandum yang kualitas super, yang gak akan pernah terpengaruh oleh lalang, walaupun lalang itu terus berusaha membelit kita. Bagaimana kita bisa tetap tumbuh, berbuah, menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, di tengah himpitan kondisi persaingan dunia usaha, ada yang menarik. Ada satu kafe di daerah Fatmawati yang menarik perhatian. Kafe ini dinamakan Kafe Sunyi. Kenapa? Karena di tengah banyaknya persaingan kafe-kafe yang berusaha tampil beda, kafe ini juga berusaha tampil beda, tapi dengan cara yang luar biasa. Kafe Sunyi ini mempekerjakan teman-teman penyandang disabilitas. Di tengah banyaknya perusahaan yang mungkin akan berpikir 2-3 kali untuk menerima teman-teman disabilitas, kafe ini justru sangat terbuka. Bahkan semua yang bekerja di kafe ini adalah teman-teman yang punya berbagai kekurangan, tapi juga punya kelebihan di sisi-sisi yang lain. Kafe ini memberi kesempatan kepada mereka untuk berkarya, untuk mereka boleh menunjukkan eksistensi diri, untuk menyatakan kepada dunia bahwa mereka tidak pantas untuk diperlakukan berbeda.
Dan kafe ini juga menjadi tempat banyak orang untuk juga akhirnya menunjukkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Kafe ini jadi inspirasi bahwa ketika kita lagi bersaing, nggak cuma sikut kanan sikut kiri, nggak cuma berusaha jatuhkan. Itu bukan cara-cara Kristen. Tapi ketika di tengah persaingan, kita tetap menjadi yang berbeda dan kuat. Bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang kita anut dari Kristus. Nilai-nilai kerajaan surga yang terus kita wujudkan dan nampakkan. Kita bisa menginspirasi lewat banyak hal. Ketika kita terus bisa menjadi gandum yang menunjukkan kualitas, disitulah nilai-nilai kerajaan surga dinyatakan. Mari kita menjadi inspirasi dalam hidup keseharian kita. Orang yang punya prinsip, orang yang bisa diandalkan, orang yang punya berbagai hal yang bisa menunjukkan karakter Kristus. Di situ kita bisa tetap kuat di tengah himpitan lalang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kehidupan yang kami jalani sampai hari ini ya Allah, kami menyadari itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Kesehatan yang sampai hari ini Tuhan karuniakan, itu juga kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur untuk segala yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang boleh ada di sekitar kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami temui. Setiap orang yang boleh silih berganti hadir di sekitar kami mensyukuri kehadiran mereka. Untuk setiap pengalaman yang boleh juga kami alami, itu jadi pelajaran luar biasa bagi kami. Mampukan kami untuk mengambil hikmah, dan biarlah ya Allah, kami boleh semakin bijak, kami boleh semakin dewasa di dalam kehidupan kami, di dalam pengenalan kami akan Tuhan dan juga akan orang-orang dan juga kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Biarlah ya Allah GKI Menteng boleh menjadi oase di tengah kekeringan, di tengah pergumulan yang saat ini terjadi. Biarlah melalui setiap daya upaya yang dilakukan, GKI Menteng boleh jadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa untuk setiap orang yang bekerja, melayani, biarlah kami boleh
bersinergi, kami boleh bekerja sama untuk mengemban setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, baik karena lanjut usia maupun kondisi kesehatan kami yang drop. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kiranya Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari depan kami. Mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa, bulan depan, tahun depan. Tapi ketika Tuhan yang jadi pegangan kami, mampukan kami untuk meyakini Tuhan bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi kepada kami di luar batas kemampuan kami. Ketika kami saat ini sedang dalam kondisi terpuruk, Tuhan yang menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk kami yang bergumul karena perekonomian. Berilah hikmat kepada kami untuk memikirkan segala sesuatu berkaitan dengan apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Berkati juga setiap orang yang punya harapan-harapan, kami yang bergumul untuk berbagai keinginan kami, harapan kami yang sampai hari ini belum kunjung menunjukkan titik terang. Berikan kepada kami kesabaran. Tuhan, kami menyerahkan semua yang jadi beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami melakukan apa yang jadi bagian kami, tapi kami juga percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kami menyerahkan, dan bersama-sama kami mohon pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga ya Allah bagi banyak petugas medis yang terus berjuang untuk menangani situasi kondisi karena COVID ini. Tuhan yang berkati, sertai, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami menyerahkan ya Allah semua yang jadi doa kami, pergumulan kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang harus studi, yang harus ujian masuk perguruan tinggi. Tuhan juga yang berkati mereka. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami naikkan alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian KJ 393 ayat 1-2. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini. Berikan hikmat bagi kami untuk mengelolanya, sehingga menjadi berkat untuk banyak orang, bagi jemaat dan orang-orang semua di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah
ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi.